Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rara Almawaroh dengan NIM C1C020032. Saya dari kelas R009 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ilmu keperilakuan dalam perspektif akuntansi, di mana materi ini merupakan bagian dari mata kuliah akuntansi keperilakuan yang diampuh oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI CIQNR CSRS. Baiklah, untuk materi yang pertama, pertimbangan aspek keperilakuan dalam perspektif akuntansi. Yang pertama adalah akuntansi adalah tentang manusia. Nah, di sini para akuntan secara berkelanjutan membuat beberapa asumsi mengenai bagaimana mereka membuat orang termotivasi, bagaimana mereka menginterpretasi dan menggunakan informasi akuntansi, dan bagaimana sistem akuntansi mereka sesuai dengan kenyataan manusia dan mempengaruhi organisasi. Lalu, jika akuntan berhubungan dengan efektivitas dan prosedur perusahaan secara luas, maka mereka juga selayaknya memonitor ketepatan asumsi yang bersifat kontradiktif terhadap apa yang mereka lihat dalam realitas perusahaan. Maka dari itu, pengetahuan akuntan yang diketahui bersama cenderung bersifat parsial, terbatas oleh waktu, serta mempunyai organisasi yang kompleks sehingga tidak realistis untuk mengharapkan semua aspek dari kehidupan organisasi dapat dihubungkan satu sama lain tanpa tekanan. Dengan menganalisis secara sistematis hubungan antara sistem akuntansi, bentuk pendalian, sikap manusia, dan kesepakatan, serta tingkat sosial dan perilaku akuntan dapat memuaskan perhatiannya keluar, sehingga hal tersebut tidak menjadi dasar bagi munculnya konflik dan pertentangan dari banyaknya permasalahan akuntansi, tetapi juga tidak menyebabkan potensi organisasi dan akuntansi sosial itu sendiri diragukan. Yang kedua adalah akuntansi adalah tindakan. Dalam organisasi, semua anggotanya mempunyai peran yang harus dimainkan dalam mencapai tujuan organisasi. Peran tersebut bergantung pada seberapa besar porsi tanggung jawab dan rasa tanggung jawab anggota tersebut terhadap pencapaian tujuan. Rasa tanggung jawab tersebut pada sebagian organisasi dihargai dalam bentuk penghargaan tertentu. Peran anggota organisasi sangat berpengaruh pada pencapaian tujuan organisasi. Maka dari itu, keselarasan tujuan tiap anggota organisasi sangat diperlukan untuk mewujudkan terjadinya sinergi antara individu dan organisasi. Selanjutnya, dimensi akuntansi keperilakuan. Nah, dimensi akuntansi keperilakuan ini meliputi lingkup akuntansi keperilakuan dan perluasan logis dari peran akuntansi tradisional. Yang pertama adalah lingkup akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan berada di balik peran akuntansi tradisional yang berarti mengumpulkan, mengukur, mencatat, dan melaporkan informasi keuangan. Dimensi akuntansi berkaitan dengan perilaku manusia dan juga dengan desain, konstruksi, serta penggunaan suatu sistem akuntansi yang efisien. Yang kedua adalah perluasan logis dari peran akuntansi tradisional. Beberapa ahli membantah pernyataan bahwa informasi pada dimensi perilaku organisasi adalah tidak berguna bagi pengambil keputusan internal maupun eksternal. Selanjutnya, lingkup dan sasaran hasil. Nah, lingkup dan sasaran hasil ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan ini merupakan tujuan di sini. Tujuan ilmu perilakuan adalah untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi tingkah laku manusia. Dalam membentuk secara umum mengenai perilaku manusia harus dikumpulkan melalui bukti empiris yang dikumpulkan secara impersonal dengan prosedur yang terbuka. Lalu, para akuntan keperilakuan memfokuskan tujuan mereka pada hubungan antara perilaku dan sistem akuntansi. Mereka menyadari bahwa proses akuntansi melibatkan ringkasan dari sejumlah kejadian ekonomi makro yang dihasilkan dari perilaku manusia dan akuntansi itu sendiri, serta dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku yang pada gilirannya secara bersama-sama akan menentukan semua keberhasilan peristiwa ekonomi.
Selanjutnya adalah persamaan dan perbedaan ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan. Nah, untuk persamaan ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan ini, yang pertama ini adalah ilmu keperilakuan mempunyai kaitan dengan penjelas dan prediksi keperilakuan manusia. Akuntansi keperilakuan menghubungkan antara keperilakuan manusia dengan akuntansi. Ilmu keperilakuan merupakan bagian dari ilmu sosial, sedangkan akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi dan pengetahuan keperilakuan. Oleh karena itu, ilmuwan keperilakuan terlibat dalam riset terhadap aspek-aspek teori, motivasi, kepuasan sosial, maupun bentuk sikap. Sementara itu, para akuntan keperilakuan menerapkan unsur-unsur khusus dari riset atau teori tersebut untuk menghasilkan hubungan dengan situasi akuntansi yang ada. Nah, untuk perbedaannya, terdapat 3 perbedaan di sini. Yang pertama adalah area keahlian. Untuk ilmu keperilakuan, keutamaan ilmu sosial, tidak ada pengetahuan akuntansi. Untuk akuntansi keperilakuan, keutamaannya akuntansi, pengetahuan dasarnya dari ilmu sosial. Yang kedua adalah kemampuan mendesain dan melaksanakan proyek keperilakuan. Ilmu keperilakuannya untuk ilmu keperilakuan, elemen kunci dalam pelatihan. Kalau untuk akuntansi keperilakuan bukan merupakan elemen utama dalam pelatihan. Yang ketiga, pengetahuan dan pemahaman terhadap pekerjaan organisasi bisnis secara umum. Untuk ilmu keperilakuan bukan merupakan elemen utama dalam pelatihan. Kalau untuk akuntansi keperilakuan, elemen kunci dalam pelatihan. Selanjutnya adalah perspektif dalam akuntansi keperilakuan. Nah, perspektif dalam akuntansi keperilakuan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Untuk psikologi, ilmu pengetahuan yang berusaha untuk mengukur, menjelaskan, dan terkadang untuk mengubah perilaku manusia. Kalau sosiologi mempelajari orang-orang dalam hubungan dengan sesama manusia. Sedangkan psikologi sosial merupakan suatu bidang kajian di dalam psikologi, tetapi memadukan konsep-konsep baik dari psikologi maupun sosiologi. Nah, dan yang terakhir adalah hal penting dalam perilaku organisasi. Hal penting dalam perilaku organisasi ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, teori peran. Apa itu teori peran? Teori peran ini merupakan peran adalah perilaku nyata yang disebut norma. Norma adalah harapan dan perilaku dan kebutuhan perilaku yang sesuai untuk suatu peranan tertentu. Kalau yang kedua adalah struktur sosial. Struktur sosial ini merupakan studi perilaku manusia yang memiliki ketergantungan dalam 2 fakta. Pertama, orang-orang bertindak secara teratur dengan pola yang sama. Kedua, orang-orang yang tidak memikirkan bentuk, tapi mereka saling berhubungan satu dengan lainnya. Yang ketiga adalah budaya. Budaya merupakan salah satu titik pandang yang dijadikan jalan hidup oleh masyarakat, tidak terhadap masyarakat tanpa suatu budaya, dan budaya tidak ada di luar suatu masyarakat. Yang keempat adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi ini merupakan tingkat sampai sejauh mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya serta berniat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Dan yang kelima adalah konflik peran. Konflik peran ini timbul karena adanya 2 perintah berbeda yang diterima secara bersamaan dan pelaksanaan atas salah satu perintah saja akan mengakibatkan diabaikannya perintah yang lain. Yang keenam adalah konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini dalam menjalankan kegiatan sebagai anggota organisasi harus bisa membedakan kepentingan pribadi dengan kepentingan pekerjaan. Ada satu tambahan lagi sebenarnya yaitu adalah pemberdayaan karyawan. Nah, untuk pemberdayaan karyawan ini, beberapa faktor yang mendorong organisasi dalam melaksanakan pemberdayaan karyawan di antaranya adalah tuntunan pelanggan yang semakin tinggi terhadap kualitas produk maupun layanan, jaminan keamanan, perlindungan konsumen, persaingan dalam efisiensi dan inovasi produk, penggunaan teknologi baru yang canggih, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.